Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang sejak kecil tak bisa kungfu. Dia menjadi gembel terlebih setelah orang tuanya difitnah dan dihukum mati. Namun dalam waktu singkat dia menjadi seorang pendekar tak tertandingi setelah diberi kesaktian oleh seorang pendekar tua berilmu tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dua orang pendekar memasuki sebuah kedai tua di tengah hutan. Salah seorang dari mereka berteriak memanggil pelayan untuk memesan makanan dan minuman. Tak berselang lama muncul seorang gadis yang merupakan pemilik kedai tersebut. Si gadis menyebutnya dengan ramah, lalu memanggil seorang pelayan untuk menjamu mereka. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pelayan lagi yang muncul dari bawah meja. Salah seorang pendekar sudah mencurigai ada yang tidak beres dengan kedai tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba mereka diserang. Ternyata mereka adalah para pendekar ahli sihir dari Sekte Hitam. Sang ketua yang memiliki kesaktian tingkat tinggi dengan julukan Tuan Ketiga yang bernama Bipang muncul dan memasuki salah satu pendekar untuk bersemayam di dalam tubuhnya. Di tempat lain di sebuah kota bernama Luocha, kita diperlihatkan dengan seorang anak pejabat bernama Jiaming sedang mempermainkan seorang gadis yang bernama Plea dengan ditonton banyak warga. Namun saat akan dipukuli, muncul seorang pemuda bernama Zhou menolongnya. Dia merupakan seorang petugas kota yang jujur namun sedikit tengil, dan ternyata gadis tersebut adalah pelayannya. Zhou pun marah dan menghukum Jiaming. Zhou membawa Plea menuju kediamannya, namun di tengah perjalanan banyak pedagang yang memberikan hadiah kepada Zhou. Karena berkat Zhou, kota Luocha menjadi sedikit aman. Meski Zhou tak bisa kungfu, namun nama dia sangat berpengaruh karena ayahnya sangat disegani di kota tersebut sebagai pemimpin petugas keamanan kota. Dan hasil pemberian tersebut Zhou berikan kepada seorang pengemis tua. Di suatu tempat, para pendekar sakti dari Sekte Embun berdatangan dan berkumpul di markasnya untuk membicarakan tentang keamanan kota Luocha yang diduga akan kedatangan Bipang dan petingginya untuk mencari ketua Sekte Embun yang sudah sangat tua untuk diambil kesaktiannya yang tersimpan dalam sebuah mutiara Jia. Mereka memutuskan untuk segera mencari sang ketua sebelum Bipang menemukannya. Di kediaman keluarga Zhou, terlihat sang ayah sedang membagi-bagi tugas kepada prajuritnya. Namun Zhou sedikit kesal karena dia selalu mendapatkan tugas dengan kasus yang kecil. Jiaming mendatangi Zhou untuk meminta maaf dan memberikan sebuah hadiah agar dimaafkan kesalahannya. Zhou sempat menolak hadiah tersebut, namun saat Jiaming akan pergi dia berkata bahwa hadiah yang dia bawa adalah sebuah patung kecil yang dibuat oleh seorang master dari Sekte Embun. Zhou yang menyukai patung legenda, akhirnya dia menerima hadiah tersebut. Zhou yang merasa kesal karena dia selalu mendapatkan tugas kecil. Dengan risiko yang tinggi, dia memutuskan untuk mengambil kasus besar tanpa izin ayahnya. Zhou mengajak Plea dengan penampilan menyamar untuk mencari orang yang bernama Liu Sanqing, seorang penjahat besar petinggi Sekte Hitam. Zhou pun memasuki sebuah kedai seorang diri, di mana di dalam kedai tersebut dipenuhi dengan para pendekar jahat berilmu tinggi. Zhou mendatangi mereka satu persatu menanyakan Liu Sanqing, namun tak ada satupun yang memberitahunya. Hingga akhirnya dia menemukan seseorang yang mengetahui informasi tentang Liu Sanqing. Saat para pendekar akan menghajarnya, Zhou memberikan sejumlah uang yang besar kepada mereka. Orang tersebut akhirnya berhasil dibawa dan dimintai informasinya. Dia menjelaskan bahwa Liu Sanqing berada di suatu tempat. Zhou pun dengan segera mendatangi tempat tersebut. Namun alangkah terkejutnya, Zhou melihat seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang mengerikan. Zhou pun dengan segera keluar dari tempat tersebut dengan ketakutan. Namun dia dihadang oleh siluman Sekte Hitam. Dengan tepat waktu, para pendekar sakti dari Sekte Embun pun muncul.
Zhou pun tersadar dan berada di kedai yang tadi dibawa oleh pendekar sekte embun dan dihilangkan ingatannya agar lupa apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba muncul pria mengabarkan ada sesuatu yang terjadi kepada ayahnya. Zhou pun dengan segera pergi menuju kediamannya. Alangkah terkejutnya Zhou melihat sang ayah yang sedang ditahan oleh prajurit istana. Terlihat ada Jiaming dan ayahnya yang merupakan pejabat tinggi istana. Dan ternyata ini adalah siasat Jiaming. Hadiah dari Jiaming ternyata di dalamnya ada pusaka kerajaan yang hilang. Zhou marah dan menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui di dalamnya ada pusaka kerajaan yang hilang. Sedangkan benda tersebut hadiah dari Jiaming. Namun Jiaming mengelak, tidak pernah memberikan hadiah apapun. Akhirnya sang ayah dibawa dan terancam hukuman mati. Sedangkan Zhou dipukuli oleh para prajurit. Namun saat akan dihabisi, Zhou tiba-tiba menghilang. Dan ternyata dia dibawa oleh Freya menuju markas sekte embun. Dan ternyata Freya adalah anggota sekte embun, adik dari salah satu master yang memiliki sedikit kemampuan sihir. Freya memohon kepada para master untuk menolongnya karena Zhou adalah orang baik yang selama ini selalu menjaga Freya selama 4 tahun. Zhou yang belum menyadari bahwa Freya dan para master sekte embun telah menolongnya. Dia pun tersadar dan berada di kota. Namun saat Zhou akan membeli makanan, dia teringat bahwa seluruh uangnya telah habis dan kini dia tak punya apa-apa. Zhou mendatangi teman-temannya namun tak ada yang mau menerimanya. Semuanya ketakutan karena kini Zhou buronan istana. Hingga ada satu orang yang mau menerimanya dan memberikan Zhou makanan. Dan ternyata orang tersebut pun mengkhianatinya dengan menghubungi para petugas. Namun Zhou berhasil melarikan diri. Sang gubernur memanggil Bipang untuk memberikan sejumlah harta yang besar. Namun tanpa diduga, Bipang yang sedang bersemayam di tubuh seseorang mencoba keluar dari tubuh tersebut. Dan ternyata Bipang memasuki tubuh gubernur agar dia bisa melakukan apa saja di kota Luocan tanpa ada yang mengetahui bahwa gubernur adalah Bipang. Zhou yang sudah tak punya apa-apa, kini dia jadi gembel dan berkumpul dengan pengemis lainnya. Dan terlihat juga seorang pengemis tua yang sering diberikan makanan oleh Zhou saat masih kaya. Zhou pun menghampirinya dan memberikan dia minum. Pengemis tua berterima kasih kepada Zhou karena hanya dia yang bersikap baik kepadanya dan selalu memberikan makanan. Dia juga mengatakan bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Dan benar saja, tak berselang lama pengemis tua berubah menjadi patung yang membuat Zhou terkejut. Dan tiba-tiba dia menghilang lalu menjelma menjadi seorang master tua berilmu tinggi. Ternyata dia adalah ketua sekte embun yang selama ini dicari oleh para pendekar sakti. Karena kebaikan Zhou selama ini, sang master memberikan seluruh kesaktiannya kepada Zhou dan memberikan mutiara Jia yang memiliki kekuatan tingkat tinggi. Zhou kini memiliki kesaktian tingkat tinggi dalam sekejap, namun dia belum bisa mengendalikannya. Zhou pun teringat dengan ayahnya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Meski belum bisa mengendalikannya, Zhou menggunakan kesaktiannya dengan memanjat tembok yang tinggi hingga berhasil masuk. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Zhou menemukan ayahnya. Saat Zhou akan mengeluarkannya, sang ayah mengatakan jangan memperburuk keadaan. Zhou diperintahkan untuk segera menyelamatkan diri dan pergi ke kota Tuanzhang untuk meminta bantuannya. Namun saat dalam perjalanan, Zhou menyadari bahwa perkataan sang ayah terasa ada yang ditutupi. Dia pun memutuskan untuk kembali lagi kepada ayahnya. Dan benar saja, saat kembali, sang ayah akan dieksekusi di depan seluruh penduduk yang dihadiri oleh Bipang dan para petingginya. Yang sontak saja membuat Zhou marah. Namun saat Zhou akan dihabisi, tiba-tiba muncul 4 master sekte embun. Para master menyelamatkan membawa Zhou, sementara sang ayah dihabisi oleh Bipang di depan matanya. Zhou yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berteriak memanggilnya. Namun tiba-tiba Zhou dibawa dan diobati di markas sekte embun. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ketua sekte memberikan kesaktiannya dan mutiara Jia kepada Zhou. Setelah tersadar, kakaknya Freya memberikan pilihan kepada Zhou untuk pergi balas dendam seorang diri sekarang juga atau memilih untuk dilatih kesaktian oleh 4 master agar bisa mengendalikan kekuatannya hingga mencapai level tertinggi. Zhou pun memutuskan untuk tinggal dan dilatih 4 master sekte embun. Kini Zhou memiliki 4 guru besar berilmu tinggi. Dia mulai dilatih kungfu oleh 4 master dengan kesaktian dan keahlian yang berbeda.
像这么个废物，有宁静的内心才行。 Tak butuh waktu lama, akhirnya Zhao menguasai seluruh ilmu kesaktian dari para master. Karena Zhao memiliki dasar kesaktian yang sebelumnya diberikan oleh ketua sekte. Dan Zhao juga memiliki mutiara Jia dalam tubuhnya. Zhao yang sudah merasa menjadi seorang pendekar sakti, dia memutuskan untuk balas dendam pergi seorang diri tanpa izin dari para gurunya. Dia mendatangi Jiaming dan langsung menghajarnya. Bipang dan petingginya pun muncul yang sudah mengetahui bahwa Zhao akan datang untuk balas dendam. Saat Zhao mengancam akan menghabisi Jiaming, justru Bipang sendiri yang menghabisinya hingga Jiaming tewas. Zhao pun murka dan langsung menyerangnya. Zhao berhasil menghabisi petinggi sekte hitam, namun Zhao tak mampu menandingi kesaktian Bipang. Dan yang paling parahnya lagi, kekuatan mutiara Jia berhasil diambil oleh Bipang hingga membuat Zhao tak sadarkan diri. Kini Zhao sudah tak punya kekuatan lagi. Saat akan dihabisi, tiba-tiba muncul pria mengorbankan dirinya melindungi Zhao. Saat dalam perjalanan menuju markas, pria pun tewas. Empat master marah besar dengan kecerobohan Zhao hingga membuat pria tewas. Mereka memutuskan untuk menghukum Zhao dengan membuatnya tak bisa bergerak. Sementara para master akan pergi ke markas sekte hitam untuk menghentikan Bipang yang akan mengaktifkan kekuatannya dari mutiara Jia. Bipang pun berhasil mengaktifkan dan menyerap kekuatan mutiara Jia yang membuat seluruh penduduk ketakutan dengan melihat asap hitam yang menggumpal. Dan saat itu juga Bipang menghabisi para penduduk untuk diserap agar kekuatannya mencapai level tertinggi. Tak berselang lama, empat master pun tiba dan langsung disambut oleh Bipang yang kini memiliki kesaktian berkali lipat. Dan akhirnya para master berhasil menghancurkan tubuh Bipang, namun dia jadi lebih murka dengan berubah wujud. Para master pun berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Meski memiliki kesaktian yang tinggi dengan menggabungkan 4 master, tetap tak mampu menandingi kesaktian Bipang hingga mereka terpental dan terluka parah. Mereka kini terikat dan tak berdaya dengan kesakitan yang luar biasa. Namun saat mereka akan dihabisi, tiba-tiba muncul Zhao dengan memiliki kesaktian yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Meski Zhao sudah tak memiliki kekuatan mutiara Jia, ternyata Zhao memiliki kekuatan dari dalam tubuhnya yang dinamakan Kimendun Jia, sebuah kesaktian yang sudah mencapai level tertinggi yang diturunkan langsung dari ketua sekte Embun. Zhao pun menghabisi Bipang dengan sangat mudahnya. Dan singkat cerita, kota Luocha kini aman dan damai tanpa harus ketakutan lagi. Zhao pun menjalani kehidupannya seperti sebelumnya, yaitu seorang petugas keamanan kota. Namun kini tak akan ada yang berani mengusik kota Luocha selama Zhao masih hidup. Dan kisah film pun selesai. 落水之中出现妖洞，妖族入侵。